تعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. وكل ما لو قسم batalat manfaatuhul maqsudatu. Sudah? Wa innama tasbutu syuf'atu fima mulika bi mu'awadatin milkan laziman mutaakhiran an milki syafi'. Hanya saja tetap syuf'ah pada barang-barang, pada sesuatu-sesuatu yang dimiliki akan ia dengan cara muawadah, tukar menukar barang. Milkan laziman akan milik yang lazim, yang tertakhir daripada status milik sang penggugat, seperti mabit, sesuatu yang milik lazim itu mabit, barang dijual, mahar, iwad khulu, suluh darah, nujum itu adalah cicilan kitabah, ujroh, kemudian modal salam Rasulullah SAW. Fala syuf'ata fima, maksudnya adalah kalau teman kongsi kita menjadikan jatahnya menjadi milik orang lain dengan cara muawadah, maka boleh digugat. Seperti dia jadikan jatah dia jadi mabit, dia jadikan jatah dia menjadi mahar, jatah dia menjadi iwad khulu, jatah dia menjadi suluh darah, jatah dia menjadi tebusan kitabah, jatah dia menjadi upah pekerjaan, jatah dia menjadi rasulullah. Nah, karena jatah dia dijadikan untuk hal-hal seperti itu, maka boleh kita gugat. Fala syuf'ata fima mulika bi ghairi muawadah, atau mulika, maka tidak ada syuf'ah pada barang-barang yang dimiliki, yang dipermilikkan, pada barang-barang yang dipermilikkan dengan tanpa muawadah, seperti warisan. Teman kongsi kita meninggal dunia, lalu dia wariskan jatah dia kepada wali warisnya, maka kita yang masih hidup tidak boleh menggugat ahli waris, karena berpindahnya jatah teman kongsi kita ke ahli warisnya itu bukan proses muawadah. Seperti wasiat, seperti hibah bila thawabin, tanpa imbalan. Wasayati mahtaraza anhu, dan akan datang sesuatu yang menjaga ya musannaf darinya sesuatu dengan kata-kata lazim, dan sesuatu yang ada yang dijaga dengan setelah lazim, yaitu mukhtaakhiran an milki syafi'. Itu akan ada penjelasannya nanti. Nah, karena setiap definisi atau setiap hukum dengan ketentuan tertentu, maka akan ada konsekuensi sebaliknya. Di sini ketentuannya adalah mulika bi muawadah laziman mutaakhiran. Muawadah sudah dibahas, tapi milkan laziman belum, mutaakhiran belum. Itu nanti akan dibahas belakang. Kemudian perkataan musannaf tadi ada suluh darah. Apa itu suluh darah? Dianya adalah suluh dalam jinayat sengaja, itu namanya suluh darah. Perdamaian dalam jinayat sengaja, memotong tangan orang lain secara sengaja dibayar dengan darah, itu qisas. Membunuh orang lain secara sengaja dibayar dengan darah, lalu qisas. Nah, dia berdamai.
berdamai, jangan bunuh saya akan bayar dengan separuh kebun saya yang saya berkongsi dengan si fulan. Nah, maka jadilah si pembunuh telah memberikan kebunnya kepada korban atau ahli waris korban. Berarti pemindahan status milik itu dengan imbalan selamat daripada mati. Itu makna suluh dam. Fa in kanat khata'an fal wajibu fihal ibilu, maka jika ada ia jinayat itu tersalah, enggak sengaja, maka yang wajib padanya jinayat adalah onta, enggak wajib darah. Kalau enggak wajib darah enggak disebut dengan suluh dam, tapi suluh onta namanya. Nah, wala yasihu sulhu anha li jahalati sifatiha, tidak boleh suluh darinya onta. Kenapa tidak boleh? Karena tidak diketahui sifat-sifatnya onta, kriterianya enggak diketahui, walaupun secara umum diketahui, yaitu 20 ekor onta, bintu makhad, bintu labun, labun jazah hiko, atau 30 hiko, 30 jazah, 40 onta bunting. Diketahui kriteria secara umum tapi tidak secara spesifik. Kemudian perkataan musannif nujum. Nah, contoh yang muawadah adalah nujum. Nujum itu atau kepada dam, yakni wasulhu an nujumil kitabah, suluh dari nujum kitabah ala wajhil marjuhi bisihhatihi, berdasarkan pendapat yang dianggap lemah, marjuh dianggap lemah, dengan mengatakan sahnya suluh nujum kitabah. Jadi suluh nujum kitabah itu khilafiyah, pendapat yang lemah boleh. Nah, berdasarkan pendapat yang lemah inilah musannif memberi contoh nujum. Walau surita fil bai'i al-khiyaru lahuma, jikalau disyaratkan di dalam jual beli, akan apa disyaratkan? Akan khiyar, artinya khiyar syarat, lahuma bagi keduanya, artinya lil mutabayyi'aini bagi dua orang yang melakukan jual beli, atau lil bai'i wahdahu bagi penjual saja, niscaya lam yukhadh bisyuf'ah, tidak boleh diambil akan ia barang yang dijual dengan cara gugat, hatta yang fatihal khiyaru, sehingga berakhirlah khiyar. Habis khiyar baru ada kejelasan terjual atau gagal jual beli. Di saat terjual, di saat itulah boleh syuf'ah. Sawa'un kulna, baik kita berpendapat al-milku fi zamani lil bai'i, sesungguhnya hak milik di zaman khiyar itu bagi si bai', atau bagi mustari, atau mauquf. Apapun pendapat kita tentang status milik pada saat khiyar, milik siapa, tetap aturannya begitu. Tidak boleh syuf'ah pada barang yang dijual masih dalam masa khiyar syarat. Wa in syarata lil mustari wahdahu fal azharu annahu yukhadhu bisyuf'ah. Jika disyaratkan akan ia jual beli bagi pembeli saja, pembeli saja yang mengungkapkan jual beli itu pakai syarat. Jadi khiyar syarat hanya diungkapkan oleh pembeli saja, artinya penjual sudah melazimkan jual beli. Fal azharu, niscaya menurut pendapat azhar itu sesungguhnya barang yang dijual bisa diambil dengan syuf'ah. Ingkulna, jika kita berpendapat al-milku fi zamanil khiyar lil mustari, hak milik di zaman khiyar itu bagi pembeli, nazran ila annahu aidu ila luzumi, karena memandang kepadanya barang yang dijual itu akan menjadi kelazim. Syaratnya tadi adalah milkan laziman.
Nah di sini kan belum milkan laziman, masih khiyar. Dijawab ayu ila zuzu, dia akan menjadi lazim. Wasani yanzuru ila annahu ghairu lazimin an. Menurut pendapat yang kedua, bermula pendapat yang kedua itu memandang ia kepada sesungguhnya jual beli itu belum lazim sekarang. Karena masih ada khiyar syarat, berarti jual beli belum lazim. Kalau belum lazim tidak boleh diambil secara syubhat. Wa illa jika tidak, jika kita berpendapat al-milku fi zamanil khiyari lil ba'i'i au mauqufun, sesungguhnya status milik pada saat khiyar itu milik si penjual atau mauquf, fala yukhadhu bisuf'ati, maka tidak boleh diambil akan ia barang yang dijual dengan syuf'ah. Kenapa tidak boleh? Li adami tahaqquqi zawalil milki, karena belum pasti hilang hak milik. Barang itu masih menjadi milik si bai'. Kalau masih milik si bai', berarti masih kongsi, maka tidak boleh diambil. Wakila yukhadhu lingkita'is sultanil bai'. Menurut pendapat yang kedua, diambil akan ia barang yang dijual karena sudah terputus kekuasaan si penjual. Si penjual tidak melakukan khiyar, berarti kekuasaannya sudah hilang. Jual beli pasti lazim dari pihak dia. Biluzumil aqdi min jihati, karena lazimnya akad dari pihaknya si penjual. Itu. Walau wajadal mustari bisibzi aiban arada raddahu bil aibi wa arada syafi'u akhdahu wa yarda bil aibi fal azharu ijabatus syafi'. Jikalau menemukan oleh pembeli bis saksi, saksi itu bagian barang musyarak, nama saksi, dengan jatah akan apa ditemukan, akan aib. Katakanlah yang dia beli itu adalah sebidang tanah dari tanah perkongsian, itu saksab. Dia temukan di tanah itu aib. Arada raddahu bil aibi, yang menginginkan ia si pembeli akan mengembalikan barang itu dengan cacat. Gara-gara apa cacat, dia akan kembalikan kepada penjual. Kalau kembali kepada penjual, artinya penggugat tidak bisa menggugat. Wa arada syafi' akhdahu, menginginkan oleh penggugat akan mengambilnya. Penggugat mengambil, harus si pembeli mengokekan jual beli. Diokekan jual beli, diterima barang cacat, baru si penggugat bisa ngambil. Nah, tapi si pembeli pengen mengembalikan barang, artinya penggugat hilang kesempatan ngambil, menguasai semua tanah. Bertentanganlah dua keinginan. Kalau kita kabulkan keinginan pembeli mengembalikan barang karena cacat, si syafi' tidak bisa mendapatkan bagiannya. Kalau kita kabulkan keinginan si syafi', maka pembeli harus terima aib itu dulu, kemudian baru digugat nanti. Wa yarda bil aibi, dan rela ia si syafi' dengan aib. Siapa yang mau kita kabulkan? Fal azharu, pendapat yang kuat itu mengabulkan keinginan syafi', sehingga tidak batal haknya dari syuf'ah. Wasani, pendapat kedua, ijabatul mustari, dikabulkan keinginan pembeli, yaitu mengembalikan barang secara aib, mengembalikan barang karena aib. Wa innama ya'khudhu syafi' idza istaqarra al-aib aqdu, hanya saja mengambil oleh orang menggugat apabila sudah tetap oleh akad. Wa salima anir raddi, dan sejahtera ia akad dari mengembalikan barang. Walau istara isnani daran, jikalau membeli oleh dua orang akan sebuah rumah, au ba'daha, atau sebagiannya rumah, fala syuf'ata li adihima 'alal akhar, maka tidak ada hak syuf'ah bagi salah satu keduanya
kepada yang lain kalau sekiranya ditemukan yang lain menjual haknya nanti. Kenapa tidak boleh menggugat satu sama lain? Li husulil milki lahuma fi waqtin wahid, karena hasil hak milik bagi keduanya dalam waktu yang sama. Ini ternyata salahan daripada saran dari mutaakhiran an milki syafi'. Jadi apabila dua orang membeli barang secara berkongsi, maka satu antara dua orang itu tidak berhak menggugat kepada yang lain untuk menguasai wilayah semuanya. Kenapa? Karena mereka menjadi pemilik dalam waktu yang sama. Yang boleh menggugat adalah pemilik lama kepada pemilik baru. Nah, syarif qadim kepada syarif hadis. Yang ini enggak ada yang hadis, enggak ada yang qadim, kedua-duanya sama. Walau kana lil mushtari syirkun bi kasri sini nasibun fil ardi. Jikalau ada bagi pembeli itu ada kongsi dengan kasrah shin, syirkun, artinya jatah pada sebuah lokasi tanah. Kan kanat baina salasatin aslatan, seperti bahwa ada yang tanah itu antara 3 orang, aslasan masing-masing sepertiga. Faba'a ahaduhum nasibahu li ahadi sahibaihi, lalu menjual oleh salah seorang mereka akan jatahnya salah seorang kepada satu orang dari 2 temannya. Tanah satu lokasi dimiliki oleh 3 orang dari waktu yang sama, masing-masing punya hak sepertiga. Satu dari 2 orang itu menjual jatahnya kepada salah satu kawannya, bukan pada keduanya tapi kepada salah satu kawannya. Fal asahu anna syarika la ya'khudhu kullal mabi'. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya teman kongsi itu tidak bisa mengambil ia akan seluruh mabit, akan tetapi dia mengambil jatahnya saja. Wa hiya fi madzukir as-sudusu, dia jatahnya pada contoh yang telah disebutkan itu 1/6. Wasani ya'khudhu kullal mabit. Menurut pendapat kedua, mengambil ia akan seluruh mabit. Wala haqqa fihi lil mushtari, tidak ada hak padanya mabit bagi mushtari. Kenapa? Lianna syuf'ata tustahaqqu 'alal mushtari. Sesungguhnya syuf'ah itu akan dijadikan hak yang merugikan pembeli. Fala yastahiquha 'ala nafsihi, maka tidak mungkin dia menjadikan hak akannya syuf'ah untuk merugikan dirinya. Nah, antum 3 orang, Ihsan, Safir, Abu, beli tanah satu lokasi. Nah, kira-kira panjangnya 30 meter, masing-masing 10 meter, panjang ke belakang 10 meter. Jadi masing-masing punya tanah 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 itu udah cukup buat rumah, tapi tanpa halaman. Sebesar ini 10 kali 10, nggak ada halamannya. Ihsan jual jatah 10 kali 10 itu ke Safirullah. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar bisa menggugat ke Safir? Bisa, menurut pendapat yang kuat. Berapa bisa digugat? 1/6. Menurut pendapat yang kedua, semuanya.
Nah, Abu akan ambil sepertiga hak ihsan dari safirullah dan membayar harga penjualan kalau itu dijual. Nah, kenapa semuanya? Karena syuf'ah itu adalah pembeli mengambil secara paksa merugikan orang lain. Yang bisa mengambil secara paksa merugikan orang lain adalah Abu Bakar saja. Masa Safir menggugat dirinya sendiri? Nah, dia kan pembeli, lalu dia menggugat jatah dia sama siapa? Nah, nggak mungkin ada orang menggugat dirinya sendiri. Itu sebabnya pendapat kedua mengatakan si penggugat berhak semuanya. Karena Safir gagal menggugat, nggak ada orang menggugat merugikan dirinya. Dari bahasa kitabnya, nah, laisa lil mustari li'anna syuf'ata tustahaqqu 'alal mustari. Syuf'ah itu dijadikan hak merugikan mustari, maka tidak mungkin menjadikan hak ya si seseorang akannya syuf'ah kepada dirinya sendiri. Wal awalu, pendapat pertama, qala berkata ia la syuf'ata fi hissatil mustari, tidak ada syuf'ah pada jatah pembeli. Jadi salah satu kawan yang membeli sepertiga itu, jatah dia kan 1/6, itu tidak boleh digugat. Familkuhu mustaqirun alaihi ma bisyira'i, maka miliknya pembeli itu tetap di atas keduanya dengan cara membeli. Wala yustaratu fit tamalluki bisyuf'ati hukmu hakimin au ihdaris saman wala uduril mustari. Tidak disyaratkan di dalam menyatakan milik, tidak disyaratkan di dalam menegaskan hak milik dengan cara syuf'ah. Akan apa tidak disyaratkan akan keputusan hakim. Enggak perlu masalah ini diselesaikan di hakim, langsung saja syarih qadim menuntut syarih hadis. Tidak juga perlu menghadirkan harga, tidak juga perlu menghadirkan atau hadirnya pembeli, tidak juga perlu ridhonya pembeli. Bal yujadu tamalluk biha ma'a kulli mimma dzukir, bahkan ditemukan akan hak memiliki dengannya syuf'ah bersama masing-masing dari yang telah disebutkan. Nah, bersama keputusan hakim, bersama hadirnya sama, dan bersama hadirnya pembeli, dan bersama ridhonya pembeli, dan juga bersama yang lain. Nggak ada hakim, nggak dihadirkan harga, nggak hadir pembeli, nggak ridho pembeli, pokoknya sah semuanya. Karena syuf'ah itu adalah hak menguasai, hak qahri bihaqqin ala haqqil ghaib, hak menguasai yang dibenarkan agama terhadap hak orang lain. Kama sayati, sebagaimana akan ada ulasannya nanti. Wa yustaratu lafzun minas syafi'i, disyaratkan akan lafaz dari sang penggugat seperti tamallaktu au akhadtu bisyuf'ati, aku miliki ini atau aku ambil ini dengan hak menggugat. Wa illam ya'lamis samana, walaupun dia tidak tahu berapa harga, walaupun dia tidak mengetahui berapa harga terjadinya jual beli, dia boleh ngambil begitu saja. Wa yustaratu ma'adzalik imma taslimul iwadi ilal mustadi, disyaratkan berserta demikian setelah diungkapkan tamallaktu bisyuf'ah, akhadtu bisyuf'ah, disyaratkan juga ada kala menyerahkan imbalan kepada pembeli. Nah, ini uang kamu saya kembalikan, ini uang kamu saya ganti, ini uang kamu saya ganti. Itu disyaratkan begitu. Fa'idha tasallamahu, apabila telah menerima ia pembeli akannya, atau alzamahul qadi at-taslim, memaksa akannya pembeli, maksudnya syarih hadis oleh qadi akan menerimanya. Ini tana'a minhu, jika dia enggan dari menerima,
au qabadal qadi anhu, atau telah menerimakan oleh qadi untuknya si mustari, kama zadahu fi raudhati, sebagaimana menambahkan Imam Nawawi tasawur yang ketiga ini dalam kitab Raudhah, niscaya malakas syafi'u as-saqsa, telah memiliki oleh sang penggugat akan jatah yang digugat tersebut. Nah, itu syaratnya. Yang penting kamu ungkapkan kepada pembeli, aku ambil barang yang kamu beli dari teman kongsi saya dengan cara gugat. Soal penerima, soal pembeli dia rela atau tidak rela, terima atau tidak terima, gugat sah. Dan akan menjadi milik bagi penggugat kalau dia telah menyerahkan iwad. Nah, dan si pembeli sudah menerimanya atau dipaksa oleh qadi untuk, atau qadi menerimakan untuk. Nah, 3 tasawuf. Amma ridal mustari bi kaunil iwadi fi dhimmati asy-syafi', adakala rela pembeli keadaan iwad di dalam zimmahnya syafi'. Nah, kata pembeli, oke, kalau kamu mau ngambil jatah kawan kamu. Sebetulnya saya juga sempat membeli. Saya juga berpikir kemarin, kenapa teman kongsimu menjual jatah tanahnya ke saya bukan ke kamu? Nah, oh, tahu-tahu benar ketika saya beli kamu gugat. Oke, saya bersedia menyerahkan tanah itu kembali ke kamu. Apa kata Syafi'i? Ya, terima kasih atas perhatiannya, tapi uangnya saya belum ada, mana cara? Oh, baru saya tahu itu kira-kira alasannya teman kongsimu nggak jual ke kamu karena kamu nggak punya uang. Nah, teman kongsimu mau kawin, dia perlu uang cepat. Nah, kalau jual ke kamu tentu gak jadi kawin karena uangnya gak ada. Itu kata si pembeli. Tapi saya rela kok kamu bayar kapan saja. Nah, itu sah. Ridho si mustari keadaan iwad dalam zimmahnya artinya syafi'. Nah, adapun qada'ul qadi lahu bisuf'ati idza hadara majlisahu wa asbataha qawfiha wa talaba fayamliku bihi bil qada'i fil asahi. Adapun keputusan qadi baginya hak milik dengan cara syuf'ah apabila hadir ia seseorang ke majlis qadi. Ternyata keputusan syuf'ah diputuskan di majlis qadi, dibawa hukumnya ke pengadilan dan menetapkan ia qadi dengan memiliki saksan. Oh ya, maaf, wa asbata, dan menetapkan ia qadi akan haknya seseorang padanya syuf'ah dan dia menuntutnya, fayamliku bih, maka memiliki ia si syafi', si tukang gugat, bihi dengan sebabnya keputusan qadi menurut pendapat ashab. Wasani pendapat kedua, la yamliku bihi, tidak bisa memiliki ia si syafi' dengannya keputusan qadi hatta yukbidul iwadha, sehingga dia menyerahkan akan iwad. Yukbido bukan yakbido. Kalau yakbido mustari, ni yukbido, mengikbatkan. Aw yardal mustari bi ta'khirihi, atau rela oleh pembeli dengan mengakhirkannya iwad. Wala khiyara inda ru'yati, tidak ada khiyar ketika melihat barang. Nah, setelah diambil secara syuf'ah, kemudian dia serahkan uang, pergilah Syafi' ini ke tanah tersebut. Ketika dia pergi, dilihat tanah tidak seperti kemarin lagi. Nah, jelek ternyata tanahnya. Nah, menyesal saya menggugatnya, maka nggak boleh khiyar. Datang itu saya nggak jadi gugat, nggak boleh. Kalau sudah dilihat, ketika melihat itu nggak ada khiyar.
Nah, kalau mau gugat, lihat dulu secara cepat dan tidak boleh terlambat, karena apabila suf tidak sah. Wa tariqus tsani al-qat'u bil awwali, tariq yang kedua itu mengkotok dengan yang pertama. Apa itu? Apanya nanti? Li'anna akhza bis suf'ah qahri, karena sesungguhnya mengambil dengan suf'ah itu adalah qahri, memaksa. Tidak cocok akannya menetapkan khiyar padanya. Nah, pendapat kedua katakan tidak ada khiyar. Pasal inistara bimithliyin. Sekarang masuk ke fase berikutnya, bagaimana cara si Syafi' mengambil jatah dia dan bagaimana cara membayar nilai penjualan. Jika membeli ia pembeli bimithliyin dengan barang misli seperti mata uang, wajaba akhzuhu, wajaba akhzuhu asy-syafi'u bimislihi au bimutakawwam kata bin wahidin fa bi qimatihi yaumal bai'i. Oh, bukan wajaba, itu naqdin wa habbin. Kita gitu wajaba juga. Nah, tuh wahabbin yang betul. Ini istara bimithliyin, jika membeli ia pembeli dengan barang misli, contohnya nakat dan biji-bijian, niscaya akhazahu, mengambil akannya mengambil akannya mabi' oleh sang penggugat dengan mitilnya barang misli. Au bimutakawamin, ini ataunya bukan kepada bimislihi, tapi ataunya kepada bimisliyin. Ulang amilnya adalah inistara. Inistara, jika membeli ia pembeli dengan mutakawim seperti pakaian dan budak, maka mengambil akannya barang oleh Syafi' bikimatihi, dengan harganya barang mutakawim pada hari terjadi jual beli. Menurut pendapat kedua, pada hari tetapnya jual beli dengan berakhirnya khiyar. Wal muradu bil yaumi al waktu, yang dimasukkan hari adalah waktu. Nah, waktu khiyar. Wa mimma yasduku bihil misliyu awil mutakawwimu ayyakuna muslamam fihi bisaksi. Di antara sesuatu yang terbenar dengannya oleh misli atau mutakawim, bisa dikatakan misli, bisa dikatakan mutakawim. Apa itu? Bahwa ada ia saksun, itu muslam fi. Ayakuna muslam fihi bisaksi. Nah, bahwa ada ia barang itu muslam fi dengan saksi, atau musalahan anhu bisaksi, barang itu atau iwat itu sesuatu musalahan yang didamaikan untuknya dengan saksi. Saksi paham kan? Nah, jatah daripada satu orang tolong kongsi. Atau nujum kitabah, yang diimbalki, yang diiwat darinya nujum kitabah dengan saksi. Wa yasdukut,
dinu bim bayisdikud dinu mimma dzukir bil haq. Terbenar hutang dari yang telah disebutkan dengan hutang tunai. Wa yuqabiluhu qauluhu, dan menjadi lawan akannya tunai oleh perkataan musannaf au bi muajjal, atau dengan barang yang ditempokan, yang ditangguhkan. Muajjal, niscaya. Baru ada jawab. Fal azharu, maka menurut pendapat Azhar, sesungguhnya Syafi' itu diberi pilihan antara ayu ajila wa ya'khudha fil haq, mengambil ajila, menyegerakan ia Syafi' dan mengambil ia pada saat itu juga, atau bersabar ia Syafi' ilal mahilli, sampai kepada tiba jatuh, sampai tiba waktu jatuh tempo. Kasroha mahil ay hulul, waktu tunai. Wa yakhuzu, dan dia akan mengambil, dan tidak batal hak sukanya dengan sebab menunda karena uzur. Falaisa lahu akhzu bi muajjal, tidak boleh baginya mengambil dengan cara muajjal. Wasani lahu dzalik, pendapat kedua bolehnya baginya demikian karena menempatkan baginya pada posisi mustari. Wasalisu ya'khudhu bisil'atin tusawi saman, menurut pendapat ketiga mengambil ia Syafi' akannya dengan barang yang menyamai ia akan harga sampai kepada masa temponya. Titik. Jadi musannaf sedang memberikan pembahasan bahasanya gugat itu dari sudut pandang dengan apa kita bayar itu 3, tergantung kepada apa nilai penjualan, apa yang dijadikan nilai dalam penjualan. Nah, kalau bagian kebun itu dijual dengan barang misli, maka penggugat akan mengambil kebun itu dengan membayar semisil barang misli juga. Tapi apabila teman kongsi menjual sebagian hadiah kepada orang lain dengan nilainya barang mutakawim, dijual kebun itu dengan sebuah mobil Innova, dijual tanah itu yang menjadi hak dia dengan 1 motor, berarti barang mutakawim, maka mengambil tanah itu yaitu dengan cara mengembalikan kepada pembeli harga motor tersebut, harganya, bukan motornya. Tapi kalau tanah dijual pakai uang, tanah dijual pakai beras, maka si Syafi' mengembalikan uang, mengembalikan beras karena misli. Tapi apabila teman kongsi menjual jatah dia dengan benda-benda, maka si Syafi' akan mengambil tanah tersebut dengan menyerahkan nilai dari benda yang telah diberikan oleh pembeli kepada si pemilik teman kongsi pertama. Nah, tapi yang ketiganya, barang itu sah juga mutakawim, sah juga muslamfi. Sah juga mutakawim, sah juga misli. Nah, bagaimana caranya? Dia muslamfi dengan saksi. Nah, disalam dengan menggunakan sebidang tanah. Apa kata teman kongsi? Saya salam kepada kamu, barang sifatnya begini, dengan pembayaran ini hak tanah saya, tanah menjadi hak saya.
atau musalahan bisaksi. Nah, jadi tanah sebidang tanah hak orang tersebut dijadikan suluh, nilai pembayaran suluh atau nujum kitabah. Nah, hutang yang kita maksud tadi itu masuk hutang tunai, masuk juga hutang yang tempo. Nah, kalau hutang tempo bagaimana? Bayarannya ternyata hutang tempo. Saya beli tanah itu dengan nilai atau dengan sesuatu yang tempo, bayar 2 bulan lagi. Maka si Syafi' boleh memilih untuk menyegerakan lalu ngambil saham itu juga, atau dia bersabar menunggu hutang itu terlunasi baru dia gugat. Keterlambatan dia menunda karena faktor itu tidak dianggap menghilangkan hak gugat. Nah, walau bi'an saksun wa ghairuhu, jikalau dijual akan saksun dan selain saksun digabung. Aku jual kepada kamu sebidang tanah ini dan baju ini, kasaubin, seperti satu lembar baju, sofaqatan wahidatan, akad yang serentak, niscaya mengambil akannya mabi oleh Syafi' bihissatihi, bimisli hissatihi, dengan semisil persentasenya daripada qimah, minas samani, daripada saman. Contoh. Nah, sebelum kita lanjutkan, kasusnya adalah si teman kongsi kita menjual jatah tanahnya ke orang lain, dia jual bersamaan tanah dengan baju, tanah dengan kambing. Jadi bukan tanah saja, dengan harga 500 juta rupiah. Nah, datanglah pemilik konsari kodim menggugat tanah tersebut. Saya ambil tanah ini dengan cara syuf'ah karena saya ada teman kongsinya si baik. Boleh? Kata si pembeli. Tapi tahu nggak kamu berapa saya beli? Nah, 500 juta saya beli. Oke. Tapi kamu kan membelinya bukan hanya tanah. 500 juta itu adalah harga tanah dan harga kain, harga motor, harga tanah dan benda lain. Apakah bayar 500 juta? Tentu tidak. Maka dipisahlah mana jatah tanah, mana harga kain. Oke. Bagaimana cara mencari harganya? Kita tanya pasaran tanah berapa, lalu pasaran kain berapa, dan berapa perbandingan di antara keduanya. Setelah tahu perbandingan di antara keduanya, misalnya 1/3 atau 1/23, 2/3, ternyata harga tanah adalah 2/3, maka si Syafi' akan mengambil tanah dengan membayar 2/3 dari 500 juta. Itu mana bimisli hissati minal qimah minas saman. Contoh, fa idza kana samanu mi'atan, apabila adalah harga itu 100. Harga dalam akad adalah 100. Sejual tanah ini dan baju ini kepadamu harga 100. Wa qimatus saksi samani, harga pasaran tanah itu 80. Wa qimatul matmum ilai isri, harga barang yang ditambahkan kepadanya adalah 20.
harga tanah 100, harga barang lain ada 20. Akhadha saksa bi arba'ati akhmasis saman, mengambil ia Syafi'i akan sebidang tanah tersebut dengan 4/5 harga. Nah, 4/5 harga. Kok bisa 4/5? Berapa samannya tadi? 80. 100. Saman 100. Harga tanah 80. pasar tanah 80, pasar kain 20. Nah, 20 80 itu banding berapa? Banding 5. Dan harga tanah berapa per 5? 4/5. Berarti dibayarlah 4/5. Wa tu'tabaru qima yaumal bai', dihitung harga pasaran, harga hari jual. Jadi harga pasaran yang dihitung adalah hari jual. Tidak ada khiyar bagi mustari bi tafriqis safaqah alaihi, dengan tafriq safaqah di atasnya, lidukhulihi fiha aliman bil hali, karena masuknya si mustari padanya safaqah al-kadang tahu dengan keadaan. Apakah si pembeli mengatakan saya batalkan jual beli kalau hanya saya dapat kain saja? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena pembeli sudah tahu konsekuensi sesuatu yang dilakukan. Nah, sama dengan beli tiket sama calo, konsekuensinya adalah tiketnya hilang. Konsekuensinya adalah duduk di bangku serap. Maka setelah naik mobil kemudian hanya dapat bangku serap, nggak boleh komplain ke supir. Kenapa? Karena Anda beli dari calo, bukan dari agen resmi. Gitu. Wa ibaratul muharrari wuzzi'a as-samanu alaihima bi'tibari qimatihima, dibagi akan saman atas keduanya. Kuma kembali kepada saksu dan madmun ilaih, sebidang tanah tambah dan mau minuman. Ibarat muharrar dibagi akan sama di atas keduanya, saksu sama madmun ilaih, dengan memperhitungkan harga pasaran kedua-duanya. Jadi jangan tanya harga pasaran tanah saja, tapi harga pasaran tanah berapa, harga pasaran pakaian berapa. Wa akhadha Syafi'i saksa bihissati, mengambil oleh tukang gugat akan jatah tanah, bagian tanah dengan persentasenya, artinya dari saman, sebagaimana kitab Sarah dan Raudhah. Titik. Wa yukhadhu saksul muhur mamhuri wa yukhadhu saksul mamhuru limra'atin bimahri mithliha, diambil sebidang tanah yang dijadikan mahar bagi satu wanita dengan mahar misalnya. Jadi teman kongsi kita tadi yang punya sebidang tanah, dia tidak menjual tanahnya untuk kawin. Kenapa? Karena jual tanah tunggu kawin salah, kawin tunggu jual tanah itu lambat kawinnya. Karena jual tanah tidak sama jual gorengan. Jual gorengan itu untuk pergi menjajakan saja,
asal pandai melobi haris. Nah, tapi jual tanah tuh nggak bisa. Mau jual sekarang tidak. Jual tanah itu bisa bertahun-tahun baru ada orang beli. Begitu juga beli tanah. Nah, penjual saja itu lebih bertahun-tahun lagi baru bisa beli. Nah, ini menjualnya saja itu nggak bisa instan. Maka lebih baik nyimpan itu, invest itu dengan emas. Nah, emas itu pergi hari ini ke pasar raya, sore itu bisa bawa uang. Tapi kalau nyimpan uang di tanah itu susah untuk cari pelanggan. Nah, okay. Nah sekarang karena dia tidak bisa jual tanah untuk kawin, maka tanah itu saja dijadikan mahar. Senikahi putri bapak dengan jatah saya tanah kongsi sawah sebulan ukuran 10 kali 10 meter di Jalan Kapitan Patimura nomor 36 Blok D. Begitu alamat akad nikahnya. Ketahuan oleh kawannya, kamu sudah menjadikan jatahmu menjadi mahar perkawinan. Bagaimana si Syafiq menggugat kepada bini teman kongsi? Yaitu dengan cara membayar mahar misil wanita tersebut. Nah, mahar misil dari wanita yang dinikahi. Wa kaza iwadul khulu', begitu juga iwad khulu'. Ternyata seseorang itu teman kongsinya adalah seorang wanita, lalu wanita itu telah menyogok suaminya, bukan menyogok, telah menebus suaminya, telah menebus hak talak suaminya dengan jatah tanah tersebut. Yukhadu bi mahri mislin al-malkhu'ah malkhu'ah makhlu'ah, diambil akan ia jatah tanah dengan semisil mahar wanita yang dikhulu'. Wal i'tibaru bi mahri misli yauman nikah wa yaumul khulu', yang diperhitungkan adalah mahar misil pada hari menikah itu kalau dijadikan mahar nikah, dan mahar misil pada hari khulu' kalau tanah dijadikan iwad khulu'. Walau istara bijuzafin bijazafin bitaslifil jimi, oleh 3 baris jim. Jikalau membeli ia seseorang dengan setumpuk dirham atau setumpuk gandum atau setumpuk selain keduanya, wa talifas samanu min ghairi ilmin bi qadrihi, dan hilanglah uang tersebut, harga tersebut dari tanpa diketahui dengan kadarnya, niscaya tercegahlah mengambil dengan cara syuf'ah. Nah, jadi satu orang yang berkongsi menjual barang kongsiannya, tanah jatah kongsinya kepada orang lain, harganya tidak disebutkan berapa dinar, cuman sekantong dinar, sekarung goni. Kemudian setelah transaksi jual beli, uang sudah dipakai, gandum sudah dimakan, dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Kemudian si syarik kodim, teman kongsi yang tidak menjual jatahnya, tidak bisa mengambil jatah kawan yang dijual dengan cara syuf'ah, karena tidak bisa mengembalikan saman, karena saman tidak diketahui. Fa'in ayyana syafi'u qadran, maka jika menentukan oleh syafi' sang penggugat akan kadar, kata orang menggugat, tahu kok kalau 2 karung itu pasti 100 kilo. Nah, kalau 5 karung berarti 150 kilo, karena 1 karung 30 kilo. Itu kata syafi'. Ayyana syafi' qadran. Wa qala mustari, berkata pembeli, lam yakun ma'limal qadri, tidak ada ya saman itu diketahui kadarnya. Kata pembeli, tidak ada ya saman itu diketahui kadarnya, karena mustari tidak mau digugat. Syafi'i mengatakan tahu karena mau menggugat. Dilapor masalah ke hakim,
hullifa ala nafyil ilmi, niscaya disuruh bersumpah akan ia pembeli atas tidak tahu. Artinya, innahu la ya'lamu qadrahu, sesungguhnya pembeli itu tidak mengetahui ia akan kadarnya saman. Disuruh dia bersumpah, isi sumpahnya adalah sesungguhnya dia itu tidak mengetahui kadarnya saman. Itu. Wa inidda'a ilmahu bihi wa lam yu'ayyin qadran lam tusma' da'wahu fil asahi. Jika menuduhkan ia si Syafi', apa tuduhannya? Ilmahu, taunya pembeli, bihi dengannya kadar. Kata penggugat di pengadilan, beliau katakan itu pembeli tahu dia kadar berapa dia beli kemarin. Masa ada orang beli barang nggak tahu berapa jumlah uangnya? Kata si Syafi', walam yu'ayyin qadran, dan dia tidak mampu menentukan kadar itu berapa. Niscaya tidak didengar akan dakwaannya si Syafi' menurut pendapat As-Saf. Tusma' bina majhul, naifalnya dakwahu, dakwahu taknis, tusma' taknis. Dakwahu itu termasuk taknis dengan hamzah, dengan alif maqsurah. Nah, dakwahu alif maqsurah. Wasani tusma'u, menurut pendapat yang kedua didengarkan akan ia dakwaan Syafi'. Wa yuhallaful mustari, dan disumpahkan akan pembeli annahu la ya'lamu qadrahu, sesungguhnya pembeli itu tidak mengetahui ia akan kadarnya. Karena menurut dugaan dari Syafi', enggak mungkin ada orang beli barang dengan uang enggak dihitung. Pasti dihitung. Tapi beliau tidak mampu menyebutkan kadarnya berapa karena memang enggak tahu. Tapi memaksa bahasanya dia yakin pembeli itu pasti tahu kadarnya. Oleh sebab itu, kemungkinan itu ada, maka dakwanya tetap dilayani di pengadilan dan pembelinya disuruh bersumpah bahasanya dia memang tidak tahu kadarnya. Itu kalau samannya sudah dipakai. Kalau samannya sudah hilang, wa illam yutlif atau yatlif as-samanu, jika tidak hilang samannya, dubito, niscaya ditentukan, dipastikan akan ia saman. Itu mudah urusannya. Dia beli tanah itu 10 karung beras, tapi tidak tahu berapa kilo, dan berasnya masih utuh, tinggal ditimbang. Dia beli dengan sekepok uang, tapi nggak tahu berapa jumlahnya, tinggal dihitung. Wa illam yatlafis saman dubito, wa akhadha Syafi'u bi qadrihi, dan mengambil oleh Syafi' dengan kadarnya saman setelah dihitung. Titik. Fa in kana ghaiban, jika ada ia saman itu tidak di tempat, ternyata uang pembelian yang tidak diketahui jumlahnya itu sudah dipindahkan ke negeri lain, atau beras pembelinya itu sudah dipindahkan ke negeri lain, yang pada intinya tidak satu negeri dengan tanah kasus. Lam yukallafil ba'i'u ihdarahu, niscaya tidak boleh dipaksa, diberatkan si penjual untuk menghadirkannya. Nah, tidak boleh si hakim memaksa si penjual untuk menghadirkan uang tersebut untuk dihitung, menghadirkan saman tersebut untuk dihitung. Walal ikhbaran, tidak juga dipaksa untuk memberitahukan dengannya. Nah, matikan sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
idza dhahara tsamanu mustahaqqan, apabila terbukti tsaman itu menjadi hak orang, apabila terbukti tsaman itu menjadi hak orang setelah diambil dengan syuf'ah, niscaya maka jika ada ia tsaman itu muayyan, seperti bahwa membeli ia pembeli dengan ini 100, niscaya batalah jual beli dan batalah syuf'ah, karena tersusunnya syuf'ah atasnya jual beli. Ketika satu teman kongsi menjual jatah tanahnya kepada orang lain dengan harga misalkan 50 juta rupiah, kemudian datang si penggugat dan mengambil tanah tersebut lalu mengembalikan uang 50 juta. Selesai terjadi syuf'ah, ternyata harga 50 juta yang diberikan oleh pembeli kepada satu teman kongsi yang menjual bagiannya itu terbukti hak orang. Nah, bagaimana cara kelanjutan kasus dan dia sudah terjadi? Maka sesuai dengan tafsir berikut, kalau sekiranya dalam jual beli kemarin menggunakan uang tertentu dengan akad muayyan, saya beli tanah ini dengan ini uang 50 juta, maka jual beli batal, syuf'ah batal. Jadi uang dikembalikan daripada pembeli kepada penggugat, kemudian uang dikembalikan daripada penjual tanah kepada pemilik yang sebenarnya, dan tanah dikembalikan menjadi milik orang pertama, yaitu teman kongsi yang menjual jatahnya. Wa illa jika tidak, bi anistara fi dhimmah, dengan bahwa membeli ia pembeli dalam zimmah, saya beli tanah kamu dengan harga 50 juta, nggak disebutkan ini 50 juta tapi dengan harga 50 juta. Wa dafa'a amma fiha, wa dafa'a amma fiha, dan menyerahkan ia pembeli. Ini sama kemarin. Nah, ini lengketnya kemarin sini. Wa dafa'a amma fiha, wa illa jika tidak, bi anistara fi dhimmati, dengan bahwa membeli ia si pembeli pada zimmah dan menyerahkan ia pembeli amma dari sesuatu yang ada ia padanya zimmah, niscaya
abdalal madfu'ah, mengganti ia pembeli akan yang diserahkan. Wa baqiya, dan tetaplah bai'u wa suf'atu, tetaplah keduanya jual beli dan suf'ah. Wa in dafa'a syafi'u mustahaqqan lam tabtul suf'atuhu, jika menyerahkan oleh syafi' titik tulang lagi babnya. Nah, jika pembeli membeli jatah tanah yang terjual tersebut dengan akad fi dhimmah, saya beli tanah kamu dengan uang 50 juta rupiah, kemudian tanah itu digugat oleh syarik qadim dengan menyerahkan uang 50 juta. Selepas itu terjadi pembuktian bahasanya uang yang digunakan oleh pembeli adalah uang orang lain, dan jual belinya kemarin menggunakan akad fi dhimmah, dan dia telah menyerahkan uang orang lain tersebut untuk akad itu. Caranya adalah si pembeli dituntut untuk menyerahkan uang 50 juta yang lain. Si pembeli dituntut untuk menyerahkan uang 50 juta yang lain mengganti si madfu', uang yang sudah diserahkan, yaitu adalah hak orang. Diambil uang itu dikembalikan kepada pemiliknya, pembeli diminta membayar dengan 50 juta yang lain, dan jual belinya tetap berlanjut dan suf'ahnya tetap berlanjut. Titik. Nah, tapi apabila akadnya ain, saya beli tanah kamu dengan ini 50 juta dan 50 juta itulah hak orang, maka jual beli batal dan suf'ah ikut batal. Tapi kalau digunakan akad sebeli tanah kamu dan uang 50 juta, setelah itu terbukti 50 juta itu adalah uang orang, maka pembeli bisa mengganti 50 juta dengan uang yang lain, yang itu diserahkan kepada pemiliknya. Jual beli sah, gugat juga sah. Nah, wa in dafa'a syafi'u mustahaqqan, ini lapisan kedua. Dan jika menyerahkan oleh syafi' akan hak orang lain, mustahaqqan, sesuatu yang dihakkan oleh orang lain. Jika menyerahkan oleh syafi' akan sesuatu yang menjadi hak orang lain, niscaya tidak batalah suf'ahnya in jahila kaunahu mustahaqqan, jika tidak tahu ia si syafi' akan keadaannya yang diserahkan itu hak orang lain. Bagaimana bisa enggak tahu? Bi anistabaha alaihi bimalihi, dengan bahwa tersamar ia yang diserahkan atasnya si syafi' dengan hartanya syafi'. Wa alaihi ibdaluhu, dan kewajiban terhadap syafi' menggantinya yang diserahkan. Jadi jual beli awal aman. Ketika satu pemilik tanah, salah satu teman kongsi menjual jatah tanahnya kepada pembeli, pembeli membeli dengan uang yang miliknya sendiri, aman. Setelah itu datanglah penggugat, kamu telah membeli tanah teman saya datang ke sini ngambil secara suf'ah. Kata pembeli, oke, kamu kembalikan uang saya 50 juta. Dikembalikanlah uang oleh syafi' kepada pembeli 50 juta. Selesai hal tersebut, terbuktilah uang yang diserahkan syafi' itu bukan uang dia, tapi uang orang. Maka suf'ah tetap sah. Nah, suf'ah tetap sah kalau syafi' tidak menyadari di saat dia menyerahkan itu uang orang. Nah, Musannaf Imam Mahalli membantu menjelaskan bagaimana bisa nggak tahu itu uang orang. Kejadiannya adalah uang itu tersamar antara uang dia dan uang orang. Jadi ada uang titipan orang dan ada uang dia sendiri. Nah, dan dia tinggal menggantinya saja. Wa kaza, begitu juga lam tabtul suf'atuhu,
Tidak batal syuf'anya syafi' in alima kaunahu mustahaqqan fil asahi, jika sadar, jika mengetahui ia syafi' akan keadaannya yang diserahkan itu memang hak orang lain menurut pendapat ashab. Terbukti pun tetap sah. Wathani nazzala daf'al mustahaq ma'al ilmi bihi manzilatat tarki lis-syuf'ah. Pendapat kedua mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Menempatkan ia pendapat kedua akan menyerahkan mustahaq hak orang lain ma'al ilmi bihi beserta tahu itu hak orang lain, menyerahkan hak orang lain padahal tahu itu hak orang, disamakan dengan manzilatat tarki lis-syuf'ah, sama dengan meninggalkan menggugat, sama dengan meninggalkan menggugat. Kemudian dikatakan al-khilafu fil akhzi bi muayyani, khilafiyah antara ashab dan muqabil ashab yang mengatakan sah atau tidak sah syuf'ah itu terjadi pada mengambil gugatan dengan muayyan. Mengambil gugatan dengan muayyan, saya ambil tanah teman saya yang telah dijual ke kamu dengan uang ini. Di sana terjadi khilafiyah. Seperti perkataannya akhaztu bis-syuf'ati bihadil mi'ah, aku ambil dengan gugatan dengan ini uang 100. Fa in qala bi mi'ah summa da'afal mustahiqqa lam tabtul syuf'atuhu qat'an. Jika berkata ya syafi' dengan 100, tidak ada hadhinya. Akhaztu bis-syuf'ati bi mi'ah, aku ambil tanah ini dengan cara gugat dengan 100. Berarti tidak ada ta'yid. Dan dia menyerahkan akan hak orang. Summa dafa'al mustahaqqa, dia serahkan 100 menjadi hak orang. Nisya tidak batalah syuf'ah, sepakat ulama, tidak ada di sana khilafiyah. Kenapa tidak ada? Karena akadnya fi dhimmah. Setiap akad fi dhimmah dengan menggunakan hak orang lain tidak batal, hanya wajib diganti saja. Wakila, menurut pendapat yang kedua, al-khilafu fil halai, perbedaan pendapat ashab dan muqabil ashab itu berlaku pada dua keadaan. Apa maksud dua keadaan? Mengambil dengan muayyanah, dengan ta'yin, atau dengan tidak ta'yin. Akhaztu bi hadhil mi'ah dan akhaztu bi mi'ah, hukumnya sama, tetap ada khilafiyah. Qala fi radati, berkata Imam Nawawi dalam kitab Radha, as-sahihu farqu bainal halain, pendapat yang benar yang kuat adalah dibedakan antara dua keadaan, tidak bisa disamakan. Nah, tidak bisa disamakan. Kalau mengambil syuf'ahnya dengan zimmah pasti sah. Kalau mengambilnya dengan ta'yin itu baru khilaf. Wa zahirus sukuti an dzalik fi qismil jahli, zahir diam dari demikian itu pada pembagian tidak tahu. Fi qismil jahli, dalam kondisi si penggugat tidak tahu itu milik orang. Nah, annahu, sesungguhnya la farqa fihi bainal halain, tidak ada beda padanya kondisi tidak tahu antara dua keadaan. Si Syafi' mengambil tanah, menyerahkan 100, dan 100 itu punya orang lain. Dia menggunakan akad ta'yin hadhi mi'ah atau akad zimmah bi mi'ah, tapi dalam kondisi dia tidak tahu bahasanya uang 100 itu punya orang. Nah, di kondisi tidak tahu itulah tidak ada khilaf antara ta'yin sama bizimmah. Tapi kalau kondisi tahu itu enggak sah. Nah,
Wa tasarruful mustari fi saksi ka bai'in wa waq'in wa wat'in wa ijaratin wa hibatin sahihun li'annahu malikahu li'annahu malikahu. Tasarruf mustari pada sebidang tanah tersebut, saksi itu lebih identik pada sebidang tanah, bisa juga sebidang rumah, tapi rumah hukum syuf'ahnya kan hukum mutaba'ah, hukum asal pada tanah, maka kita artikan tanah saja. Tasarruf mustari pada sebahagian tanah tersebut seperti menjual wa waqfin dan mewakafkan, wa ijaratin menyewakan, hibatin menghibahkan, itu sah. Kenapa sah? Karena dia memilikinya. Nah, ternyata setelah mustari membeli tanah kongsi dan penggugatnya belum datang karena nggak di tempat atau karena tidak tahu ada penjualan, nah akhirnya mustari mewakafkan tanah itu, menjual tanah itu, menyewakan tanah itu, menghibahkan tanah itu hukumnya sah-sah saja karena dia mampunya, karena dia sudah beli dan sudah bayar. Namun ketika ketahuan oleh si Syafi'i bahasanya tanah teman kongsinya telah dibeli oleh orang lain dan orang lain itu sudah mewakafkannya, sudah menjualnya, walis Syafi'i naqdu, maka bagi Syafi'i boleh menggagalkan, boleh membatalkan mala suf'ah fihi, sesuatu yang tidak ada suf'ah di dalamnya. Apa sesuatu yang tidak ada suf'ah? Yaitu muamalah yang tidak muawadhah. Muamalah yang tidak muawadhah itu bisa dibatalkan. Mana contoh? Wakaf. Wakaf kan nggak ada muawadhahnya. Kalau nggak ada muawadhah, nggak ada suf'ah. Hibah nggak ada muawadhah. Ijarah nggak ada muawadhah. Itu boleh dibatalkan oleh Syafi'i. Wa akhdhuhu, dan dia boleh mengambilnya bahagian tersebut. Datang dia ke badan wakaf, dia katakan saya batalkan wakaf si fulan. Kata badan wakaf, kenapa kamu batalkan? Karena si fulan itu membeli tanah teman kongsi saya dan saya mau mengambilnya secara syuf'ah. Datang dia kepada penerima hibah, saya batalkan hibah fulan. Si fulan telah menghibahkan tanah untuk kamu dan saya batalkan karena tanah itu dia beli dari teman kongsi saya dan saya mengambilnya secara gugat. Wa yatakhayyaru, dan melakukan khiyar ia si Syafi' fi ma fihi suf'ah, pada sesuatu yang padanya ada suf'ah. Kalau sekiranya mustari melakukan sebuah tasarruf yang ada istilah suf'ahnya, yaitu tasarruf muawadhah, seperti bai'in menjual dan dijadikan mahar. Antara apa si Syafi'i boleh memilih? Baina ayyakhuza bil bai'is tsani wal isdaqi, antara bahwa mengambil ya Syafi'i dengan jual beli kedua, mengambil ya Syafi'i dengan jual beli kedua. Jadi si Syafi'i itu bukan datang kepada pembeli pertama, tapi si Syafi'i akan datang kepada pembeli kedua dan membayar nilai jual pada jual beli kedua. Itu boleh. Atau si Syafi'i mengambil dengan mahar. Contoh, si A adalah salah satu teman kongsi yang telah menjual jatah tanahnya kepada si B.
dan si B telah menjadikan tanah itu mahar untuk istrinya, maka teman kongsi A boleh datang kepada si C untuk membatalkan mahar. Maka si C akan membayar kepada istrinya mahar misil, dan tanah itu kembali kepada si B sampai di si B, baru si Syafiq mengambilnya dengan harga penjualan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dia langsung datang kepada istri si B. Nah, dia ambil tanahnya diganti dengan mahar misil. Kedua-duanya boleh, tergantung mana yang murah harganya. Si A, si pemilik tanah kongsi yang telah menjual tanahnya, menjual kepada si B dengan harga 50 juta rupiah. Si B telah menjual tanah itu kepada si C dengan harga 45 juta rupiah. Maka si penggugat boleh datang kepada si C, ngambil langsung tanah itu dengan harga 45 juta, atau meminta si C mengembalikan tanah kepada si B kembalikan uang 45 juta ke C, dan si penggugat datang kepada si B, ngambil tanah dengan mengembalikan uang 50 juta. Nah, boleh dua. Atau membatalkan, ia Syafiq akannya muamalah, dia batalkan mahar, kan nikah dia batalkan mahar, dia batalkan jual beli kedua, dan dia mengambil dengan pembeli pertama. Kenapa dia boleh batalkan seperti itu? Li'anna haqqahu sabiq, karena haknya lebih duluan daripada yang lain. Titik. Walau ikhtalafa al-mushtari wasyafi'u fi qadri tsaman. Walau ikhtalafa al-mushtari wasyafi'u fi qadri tsaman, suddiqal mushtari. Jikalau terjadi perbedaan pendapat antara pembeli dan penggugat, jikalau terjadi perbedaan pendapat antara pembeli sama si penggugat, di mana mereka beda pendapat tentang kadar harga, tentu pembeli akan mengatakan harga yang tinggi. Nah, penggugat akan mengatakan harga yang rendah. Suddiqal mushtari, dibawa kasus ke pengadilan, maka dibenarkanlah pembeli dengan sumpahnya, li'annahu alima bima basyarahu, karena sesungguhnya pembeli itu lebih tahu dengan sesuatu yang ia terlibat langsung akannya. Coba Safir ulang hati. Walau ikhtalafa al-mushtari, dan jikalau berbeda mushtari dan Syafiq pada kadar harga, dibenarkan si mushtari dengan sumpahnya. Li'annahu alima bima basyarahu, karena sesungguhnya diketahui dengan sesuatu dengan kenapa nggak ditulis ketika saya terjemah? Jadi saya terjemahkan, untuk tidak tulis, saya suruh ulang, untuk nggak bisa ulang, saya tuliskan penjelasannya, untuk nggak tulis, ketika saya tanya, untuk nggak tahu, istirahat saja, ada guna belajar.